Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi fungsi bernilai vektor dalam kalkulus peubah banyak dan penggunaannya pada subbab 3.2 yaitu limit, turunan parsial, dan turunan. Mari disimak videonya. Definisi 3.2.1 atau limit fungsi. Misalkan f domain himpunan dari bilangan real pangkat n sampai bilangan real pangkat m. Fungsi bernilai vektor di R pangkat m dengan n variabel, dan misalkan pula a titik limit daerah definisi fungsi f, yang artinya limit x mendekati a fx sama dengan 1 sama dengan i1 sampai im adalah bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada bilangan lebih dari 0, sehingga untuk setiap x di daerah definisi fungsi d yang memenuhi 0 kurang dari norm x min a kurang dari 0 memenuhi norm fx min 1 kurang dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa kita dapat menulis limit x mendekati fx sebagai limit x1 hingga xn menuju a1 hingga an, fx1 hingga xn sampai fn x1 hingga xn dengan a sama dengan a1 sampai an. Teorema 3.2.2 limit fungsi vektor dan limit fungsi komponennya. Misalkan fx fungsi bernilai vektor di R pangkat m dengan n variabel dan a titik limit dari daerah definisi fungsi f. Kemudian, limit x mendekati a, fix sama dengan 1 sama dengan i kecil sampai dengan im. Jika dan hanya jika limit x mendekati a, fix sama dengan i kecil untuk setiap i sama dengan 1 sampai dengan m, atau limit x mendekati a, fix sampai dengan fnx sama dengan limit x mendekati a, f1x sampai dengan limit x mendekati a, fmx. Solusi 3.2.3 untuk mencari limit fungsi limit x, y menuju 0,0 sin xy per xy per akar x kuadrat plus y kuadrat. Cukup dengan mencari nilai limit x, y menuju 0,0 sin xy per xy sama dengan 1 dan limit x, y menuju 0,0 xy per akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Maka nilai limit yang dicari adalah limit x, y menuju 0,0 sin xy per xy per akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1,0. Serupa dengan yang lalu, turunan fungsi vektor f di a adalah bagian bibir terhadap delta x sama dengan delta x1 sampai delta xn dari fx tambah delta x dikurang fx. Selanjutnya, definisi 3.2.4 mengenai turunan fungsi bernilai vektor di R pangkat m dengan n variabel. Misalkan f fungsi n variabel dengan nilainya merupakan vektor di R pangkat m dan daerah definisi fungsi adalah himpunan buka D di R pangkat n. Turunan fungsi f di A anggota dari domain adalah transformasi linear L. L sendiri memetakan dari Rn ke Rm, sehingga limit delta x menuju 0 besar atau panjang vektor fa ditambah delta x dikurang dengan fa dikurang L delta xm dibagi dengan besar atau panjang vektor delta xn sama dengan 0. Dengan panjang vektor minus p menyatakan norm di Rp. Turunan ini ditulis sebagai dfa sama dengan f aksen a sama dengan L, sedangkan nilai f aksen a dikalikan dengan delta x sama dengan L delta x sama dengan dfa dikalikan dengan delta x, yaitu nilai transformasi linear di delta x disebut diferensial fungsi f.
f x, y sama dengan 2xy, x kuadrat plus y kuadrat. Dari f x, y ini dapat kita bentuk menjadi f1x, y dan f2x, y, di mana f1x, y sama dengan 2xy dan f2x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Karena fungsi f1x, y sama dengan 2xy dan f2x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat mempunyai turunan, maka fungsi f juga mempunyai turunan, yaitu 2b delta x ditambah 2a delta y, 2a delta x, 2b delta y, atau sama dengan matriks dari 2b, 2a, 2a, 2b dikalikan dengan matriks delta x, delta y. Sehingga matriks penyajian transformasi linear menjadi 2b, 2a, 2a, 2b. Secara umum, matriks transformasi terhadap basis standar turunan fungsi y sama dengan fx sama dengan f1 sampai dengan fm, x1 sampai dengan xn di titik x adalah f aksen x, do f1 per do x1 sampai dengan do f1 per do xn, lalu do f2 per do x1 sampai dengan do f2 per do xn, sampai dengan do fm per do x1 sampai akhirnya do fm per do xn, yaitu matriks berukuran m kali n. Matriks ini sering kali ditulis sebagai matriks do fi per do zj, i, j, atau biasa kita sebut dengan matriks Jacobi. Kemudian terdapat contoh 3.2.6, yaitu matriks transformasi turunan fungsi dari fx1, x2 sama dengan x1 pangkat 3 min x2 pangkat 3, 3x1 kuadrat x2, 2x1 x1 kuadrat di x, y adalah. Nah, di sini kita menggunakan matriks 3 kali 2, yaitu do f1 per do x1, do f2 per do x2, do f2 per do x1, do f2 per do x2, do f3 per do x1, dan itu do f3 ya, per do x3, sama dengan 3x1 pangkat 3 min 3x2 pangkat 2, 6x1 x2, 3x1 kuadrat, 2x2 kuadrat, 4x1 x2. Nah, sedangkan untuk mencari diferensialnya yaitu dengan hasil yang tadi kita iniin dengan dx1 dan dx2. Sehingga memperoleh hasil 3x1 pangkat 3 dx1 min 3x1 pangkat 3 dx2, 6x1 x2 dx1 plus 3x1 kuadrat dx2, 2x2 kuadrat dx1 plus 4x1 x2 dx2. Masuk ke contoh 3.2.7, yaitu soalnya adalah matriks transformasi turunan fungsi f(x,y,z) sama dengan sin x,y,z, x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, solusi dari 3.2.7 adalah matriks do f1 per do x, do f1 per do y, do f1 per do z, do f2 per do x, do f2 per do y, dan do f2 per do z, sehingga sama dengan yz cos x, yz, xz cos x, yz, xy cos x, yz, 2x, 2y, 2z. Sedangkan diferensialnya adalah matriks yz cos x, yz, xz cos x, yz, xy cos x, yz, 2x, 2y, 2z dikali dx, dy, dz, sehingga hasilnya adalah yz cos x, yz, dx, xz cos x, yz, dy, xy cos x, yz, dz, 2x dx plus 2x
plus 2Y dy plus 2Z dz. Selanjutnya, arti geometri dari diferensial. Misalkan, diketahui medan vektor fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi xy dan xy ditambah y kuadrat, yaitu fungsi dari r kuadrat ke dalam r kuadrat. Misalkan, ruang r kuadrat yang merupakan nilai f memakai koordinat uv. Dengan menggunakan koordinat ini, fungsi tersebut dapat ditulis sebagai sepasang fungsi skalar, yaitu di mana u sama dengan x kuadrat dikurangi xy dan v sama dengan xy ditambah y kuadrat. Berdasarkan uraian di atas, diferensial fungsi di titik x, y adalah matriks du dv sama dengan matriks 2x kurang y min x, y, x ditambah 2y dikali dx dy. Khususnya untuk x, y sama dengan 2,1, maka u, v sama dengan 2,3. Maka diferensial tersebut adalah matriks du dv sama dengan matriks 3 min 2, 1, 4 dikali dx dy. Kita mencari hasil pemetaan linier segi 4 satuan di bidang x, y, yang salah satu titik sudutnya terletak pada 2,1. Lihat gambar 3.10 dan membandingkan hasilnya dengan peta segi 4 satuan oleh fungsi f sendiri. Untuk mencari peta segi 4 satuan oleh f, segi 4 tersebut kita tuliskan dalam bentuk x, y, di mana x lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3, y lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Kemudian peta x sama dengan 2, y sama dengan 1, x sama dengan 3, dan y sama dengan 2 merupakan 4 parabola yang membentuk segi 4 dengan salah satu titik sudutnya di titik 2,3. Untuk mencari peta segi 4 satuan oleh transformasi linear 3,13, segi 4 tersebut kita tuliskan sebagai dx, dy, di mana dx lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan dy lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian, peta sisi dy sama dengan 0 atau y sama dengan 1 konstan adalah kita kalikan dengan matriks 2 kali 2, yaitu 3 minus 2, 1, 4 dikali matriks dx sama 0, sehingga menghasilkan 3dx sama dx, atau dv sama dengan sepertiga du. Jadi peta sisi tersebut adalah garis lurus dengan gradien sepertiga. Hasil pemetaan tentu saja suatu subruang melalui titik 0, tetapi peta ini digambarkan melalui titik 2,3 sebagai ganti titik 0,0. Garis lurus ini merupakan garis singgung di titik 2,3 pada lengkungan peta y sama dengan 1 oleh f. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk kasus dx sama dengan 0 atau x konstan. Sudah. Selanjutnya, arti geometri dari diferensial. Misalkan, diketahui medan vektor fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi xy dan xy ditambah y kuadrat, yaitu fungsi dari r kuadrat ke dalam r kuadrat. Misalkan, ruang r kuadrat yang merupakan nilai f memakai koordinat uv. Dengan menggunakan koordinat ini, fungsi tersebut dapat ditulis sebagai sepasang fungsi skalar, yaitu di mana u sama dengan x kuadrat dikurangi xy dan v sama dengan xy ditambah y kuadrat. Berdasarkan uraian di atas, diferensial fungsi di titik x, y adalah matriks du dv sama dengan matriks 2x kurang y min x, y,
X ditambah 2Y dikali DX DY. Khususnya untuk X, Y sama dengan 2,1, maka U, V sama dengan 2,3. Maka diferensial tersebut adalah matriks DU dV sama dengan matriks 3 min 2, 1, 4 dikali DX DY. Kita mencari hasil pemetaan linier segi 4 satuan di bidang X, Y, yang salah satu titik sudutnya terletak pada 2,1. Lihat gambar 3.10 dan membandingkan hasilnya dengan peta segi 4 satuan oleh fungsi f sendiri. Hal ini dapat diperluas untuk sebarang variabel. Misalkan, f fungsi n variabel dengan nilainya di Rn. Misalkan, f aksen A merupakan turunan fungsi di A. Hubungan antara volume 4 persegi panjang prapeta dan peta Drn atau besaran dx1 dx2 sampai dengan dxn dengan volume hasil transformasi dx1 dx2 sampai dengan dxn adalah dx1 dx2 sampai dengan dxn sama dengan mutlak dari determinan f aksen A dx1 dx2 sampai dengan dxn. Hal ini dapat dipandang sebagai kerumunan dari diferensial satu variabel, yaitu dy sama dengan mutlak dari f aksen A dx. Jika dy dan dx menyatakan besarnya selalu positif, perubahan y dan x